Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda sering dengar ya, tapi dari kacamata yang agak beda nih. Konsep 7 dosa mematikan. Iya ya, yang itu ya? Iya, mungkin ingatnya dari film Seven atau ya dari ajaran agama lah ya. Nah, sumber kita kali ini buku bagus, judulnya The Science of Sin. Penulisnya Dr. Jack Lewis, dia seorang neuroscientist. Menarik, neuroscientist bahas dosa. Betul. Jadi daftar ini kan ada kesombongan, ketamakan, iri hati, kemurkaan, nafsu, kerakusan, kemalasan. Ini disusun Paus Gregorius Agung, wah udah lama banget, sekitar 1400 tahun lalu. Lama sekali ya? Tapi kita nggak akan lihat ini sebagai, sekedar kegagalan moral gitu. Kita mau coba gali nih, apa kata sains modern, terutama ilmu saraf otak kita, soal akar perilaku ini. Nah itu dia poinnya. Jadi tujuannya bukan buat nyari-nyari alasan atau pembenaran ya, tapi lebih ke pemahaman kenapa sih dorongan-dorongan ini ada di kita. Ternyata banyak dari yang dilabel dosa ini tuh sebenarnya bagian normal dari perilaku manusia. Dulu mungkin penting malah buat bertahan hidup. Cuma jadi masalah kalau ya berlebihan di zaman sekarang. Berlebihan ya. Oke. Kita akan lihat gimana evolusi dan cara kerja otak kita tuh berperan di sini. Oke, jadi siap ya, kita coba pahami bareng-bareng kenapa kita kadang melakukan hal yang kita tahu sebaiknya jangan, tapi kok ya kejadian aja gitu, langsung dari otaknya nih. Sip, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Buku ini bilang, banyak perilaku ini tuh punya akar evolusi. Bener nggak sih? Kayak contohnya, kerakusan deh. Ya. Zaman dulu kan makanan nggak selalu ada kayak sekarang di supermarket gitu kan. Ada kesempatan itu katanya penting buat nyimpen energi cadangan. Tepat sekali. Itu mekanisme survival dasar. Preferensi kita sama makanan tinggi lemak, tinggi gula, itu warisan dari masa ketika kalori itu barang langka dan berharga banget. Masuk akal. Terus kalau kesombongan gimana? Apa ada gunanya juga dulu? Sedikit rasa bangga gitu mungkin buat motivasi? Bisa jadi. Dorongan untuk status sosial itu nyata loh dalam kelompok primata, termasuk nenek moyang kita. Status itu kan menentukan akses ke sumber daya, ke pasangan. Jadi perilaku yang bisa naikin status yang mungkin secara evolusi menguntungkan. Tapi kan otak manusia terus berkembang ya, jadi jauh lebih besar, kompleks, terutama bagian depan itu, korteks prefrontal. Iya betul. Pengaruhnya apa tuh? Nah, otak yang lebih besar ini yang bikin kita bisa macam-macam. Bisa bahasa, bisa kerjasama dalam kelompok super besar, kemampuan sosial yang rumit. Tapi ada harganya juga, otak ini butuh waktu lama banget buat matang. Oh iya, anak manusia kan lama ya dewasanya ya. Makanya anak manusia itu sangat bergantung sama kelompoknya bertahun-tahun. Ketergantungan ini yang bikin ikatan sosial dan aturan main dalam kelompok jadi super penting. Oke. Terus katanya otak kita ini juga jago banget ya nyari pola dan makna. Banget! Sampai katanya bisa lihat muka orang di awan atau ngira petir itu tanda dewa lagi marah. Nah, itu dia. Itu namanya kecenderungan mencari agensi, mencari pelaku atau penyebab di balik peristiwa. Dulu, ini mungkin cara buat ngejelasin hal-hal yang nggak dipahami. Alam semesta kan penuh misteri. Dan ini ada hubungannya sama kepercayaan gitu. Ada. Jadi ketika kelompok manusia makin besar, lebih dari sekitar 150 orang, itu batas alami kita bisa kenal semua orang, kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi, dewa yang ngawasin, yang ngasih aturan, yang ngehakimi, itu jadi semacam lem sosial. Lem sosial. Oke, biar pada nurut gitu ya. Kurang lebih gitu, membantu menjaga keteraturan di masyarakat yang udah gede dan kompleks. Wah, menarik banget ya. Gimana kebutuhan sosial bisa ngelahirin sistem kepercayaan. Ini jadi ingat cerita pribadi Dr. Lewis di buku pas dia di Speaker's Corner itu loh. Oh iya ya, dia kan ateis ya? Iya, dia neuroscientist ateis. Terus dia kejebak di tengah debat panas antara orang Kristen sama Muslim soal tafsir kitab suci mereka masing-masing. Wah, seru tuh pasti. Iya. Dan pengalaman itu bikin dia sadar katanya betapa bahayanya kalau interpretasi teks itu kaku literal banget. Dan betapa kuatnya cerita, narasi itu buat ngikat emosi orang. Kekuatan narasi ya. Makanya dia terinspirasi nulis buku ini,
pengen coba pahami akar biologis dari dorongan-dorongan kuat ini yang sering dibingkai pakai narasi agama atau moral. Sekaligus dia juga jadi sadar pentingnya komunitas. Dia ceritakan walau dia ateis, dia ikut paduan suara gereja. Oh iya, Iya, bukan karena keyakinannya, tapi rasa kebersamaan pas nyanyi bareng itu katanya nyata banget manfaatnya buat dia. wah menarik ya pengalamannya. Oke deh, kalau gitu mari kita masuk ke beberapa dosanya nih. Mungkin kita kelompokin aja ya, biar gampang. Gimana kalau kita mulai dari yang terkait sama rasa enak atau sistem hadiah di otak? Boleh, itu ide bagus. Kayak kerakusan, nafsu, terus mungkin ketamakan juga masuk situ ya? Bisa. Jadi otak kita itu kan punya yang namanya sirkuit hadiah, reward circuit. Semacam pusat kesenangan lah. Ini penting banget buat motivasi. Area kayak ventral striatum itu ngeluarin dopamin pas kita ngelakuin hal penting buat survive. Contohnya? Ya kayak makan, berhubungan seks. Dopamin ini bikin kita ngerasa enak, jadi pengen ngulangin lagi. Nah, masalahnya, Masalahnya. dunia modern kita ini ngebajak sistem itu. Ngebajak? Maksudnya gimana tuh? Coba contohnya buat kerakusan deh. Gini, makanan olahan zaman sekarang itu kan penuh gula, lemak, garam. Kombinasinya tuh dahsyat banget, jarang ada di alam. Ini jadi semacam stimulus supernormal, stimulus yang berlebihan banget buat sirkuit hadiah kita. Jadi aktifnya kebangetan. Oh, jadi otak kita kesenangan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ditambah lagi, kendali diri kita yang diatur sama korteks prefrontal, si pusat kendali di otak depan itu bisa melemah loh. Melemah karena apa? Kalau kita lagi stres, kurang tidur, atau gula darah lagi drop. Nah, pas kondisi itu, kita jadi lebih gampang tergoda buat makan berlebihan. Pantesan kalau lagi stres bawaannya pengen ngemil ya? Nah, itu dia. Makanya obesitas itu bukan cuma soal niat atau kemauan aja. Kompleks banget interaksinya antara biologi kita sama lingkungan yang penuh godaan makanan enak tapi nggak sehat ini. Oke. Kalau nafsu, gimana? Buku ini nyebut soal kecanduan pornografi internet. Itu mekanismenya mirip juga. Mirip banget. Akses yang super gampang ke konten porno yang variasinya nggak habis-habis dan intensitasnya tinggi, itu juga bisa jadi stimulus supernormal. Ini ngebajak sistem dopamin kita, polanya mirip kayak kecanduan narkoba. Waduh. Akibatnya, orang bisa butuh stimulus yang makin lama makin ekstrim. Terus, kepuasan dari hubungan seks di dunia nyata bisa jadi menurun. Karena udah terbiasa sama yang supernormal itu ya? Betul. Dan yang sering hilang dari pornografi itu kan aspek keintiman, afeksi, sentuhan, pelukan. Padahal itu penting banget buat ngelepasin hormon lain kayak oksitosin, vasopresin. Hormon-hormon ini penting buat ikatan emosional jangka panjang, bukan cuma kepuasan sesaat dopamin aja. Jadi lebih dari sekedar dopamin ya, ada hormon ikatan juga. Iya, penting banget itu. Terus ketamakan. Itu juga soal ngejar dopamin dari dapat lebih banyak gitu. Sebagian iya. Dapat sumber daya lebih banyak termasuk uang ya, itu memang bisa ngaktifin sirkuit hadiah. Ada dorongan alami buat ngumpulin. Tapi kita kan juga makhluk sosial, kita punya rasa keadilan. Oh iya, gimana tuh? Ada studi menarik namanya ultimatum game. Jadi orang dikasih pilihan buat bagi uang sama orang lain. Hasilnya, banyak orang rela nolak dapat uang sama sekali kalau pembagiannya dianggap nggak adil. Padahal kan rugi ya kalau nolak. Wah, kok bisa gitu? Nah, pas mereka nolak tawaran nggak adil itu, area otak yang aktif itu yang terkait emosi negatif, kayak insula. Rasa nggak terimanya kuat. Sebaliknya, kalau orang mau bertindak serakah, nawarin bagian yang nggak adil ke orang lain, itu butuh usaha dari pusat kendali otak buat neken norma sosial jangan serakah itu. Oh, jadi ada tarik-menarik ya antara pengen dapat lebih banyak sama aturan sosial? Betul, antara dorongan egois sama prososial. Oke, jadi sirkuit hadiah yang dulu bantu kita survive, sekarang malah gampang dibajak sama makanan, porno, atau duit ya. Seringnya malah jadi nggak bagus buat jangka panjang. Nah, sekarang gimana kalau kita pindah ke dorongan yang kayaknya lebih nyangkut ke hubungan sosial sama emosi negatif? Kayak kesombongan sama iri hati. Nah, ini sisi lain yang nggak kalah menarik. Buku ini banyak banget ngaitin perilaku berdosa ini sama upaya buat ngatasin atau ngindarin yang namanya rasa sakit sosial atau social pain. Rasa sakit sosial? Itu apa lagi tuh? Ternyata, rasa sakit karena ditolak, dikucilkan, atau direndahkan itu di otak kita ngaktifin area yang sama loh sama rasa sakit fisik. Serius? Area otaknya sama?
Iya, terutama area kayak anterior cingulate cortex, disingkat ACC. Jadi rasa sakit hati itu beneran sakit secara neurologis. Wow, oke, rasa sakit sosial. Ini konsep kunci berarti ya. Terus, hubungannya sama kesombongan atau narsisme gimana? Narsisme yang ekstrim ya, itu seringkali bukan cuma pede biasa aja. Ada penelitian yang nunjukin orang narsis itu bisa jadi sensitif banget sama penolakan sosial. Mereka mungkin ngerasain rasa sakit sosial ini lebih dalam, lebih intens. Jadi malah lebih sensitif, bukannya cuek. Justru itu, perilaku sombongnya, sikap grandiosnya itu bisa jadi semacam mekanisme pertahanan. Topeng buat ngelindungin diri dari rasa sakit atau rasa rendah diri yang sebenarnya ada di dalam. Oh, jadi semacam kompensasi gitu ya? Bisa jadi, semacam itu, mekanisme pertahanan yang malah adaptif, artinya nggak sehat. Ada juga temuan, area otak yang penting buat empati dan ngolah emosi sosial, kayak insula sama ACC tadi, itu bisa beda secara struktur atau fungsi pada orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Jadi, di balik lagak sombongnya itu, bisa jadi ada kerapuhan sama rasa sakit sosial ya? Sangat mungkin. Pola asuh waktu kecil juga bisa ngaruh loh. Terlalu diabaikan, atau sebaliknya, terlalu dipuja-puja berlebihan, itu bisa ganggu perkembangan konsep diri yang sehat. Katanya muji usaha anak lebih baik daripada muji anaknya langsung ya? Betul. Muji usahanya, wah kamu udah kerja keras ya, itu lebih bagus daripada muji sifatnya. Kamu pinter banget. Yang kedua itu bisa bikin anak jadi takut gagal atau rapuh kalau pas nggak pinter. Oke. Kalau iri hati gimana? Itu juga nyambung ke rasa sakit sosial. Persis. Iri hati itu kan muncul pas kita bandingin diri kita sama orang lain yang kita anggap selevel lah sama kita, tapi kok dia punya sesuatu yang kita pengen. Iya, nggak enak banget rasanya. Nah, pas kita ngerasain iri itu, area sakit sosial di otak, si ACC tadi, jadi aktif. Dan sebaliknya, aktivitas di pusat kesenangan malah turun. Jadi beneran nggak enak kan rasanya? Pantesan. Terus kalau Schadenfreude gimana? Itu kan kebalikannya, seneng lihat orang lain susah. Nah, kalau Schadenfreude seneng lihat rival kita sial, itu justru ngaktifin pusat kesenangan kita, ventral striatum. Rasanya kayak dapat hadiah buat ego kita. Aneh ya? Aneh tapi nyata ya. Dan media sosial nih, pasti jadi pemicu banget ya buat iri hati. Kan isinya highlight reel semua tuh. Wah, iya banget. Kita jadi terus-terusan kepapar versi ideal, versi paling bagus dari hidup orang lain. Jadinya banding-bandingin diri terus, nggak ada habisnya. Bisa bikin nggak puas sama hidup sendiri. Bener banget. Oke, kita udah bahas soal ngejar senang sama ngindarin sakit sosial. Tinggal dua nih, kemalasan sama kemurkaan. Ini rasanya kayak soal kontrol atau motivasi yang gagal gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kemalasan atau sloth kalau di zaman modern ini seringnya bukan cuma diem gak ngapa-ngapain ya, tapi lebih ke apati atau kejebak di aktivitas pasif yang imbalannya rendah, tapi bikin nagih. Kayak scrolling sosmed, nggak berhenti, atau nonton serial maraton. Oh, jadi malesnya tuh bukan males fisik aja ya? Nggak selalu. Ini bisa nyangkut ke sistem motivasi di otak yang keganggu. Area kayak striatum itu penting buat mulai gerakan dan dorongan bertindak. Kalau ada gangguan di situ, ya bisa jadi malas atau apati. Padahal kan katanya kita lebih puas kalau dapat sesuatu pakai usaha ya? Nah, itu paradoksnya. Kita cenderung mindarin usaha, tapi kepuasan terbesar seringnya datang dari pencapaian yang butuh perjuangan. Terus gaya hidup yang nggak aktif, mager gitu, bahaya kan? Buku ini bilang bisa lebih mematikan dari obesitas. Betul, kurang gerak itu dampak negatifnya luas banget buat kesehatan fisik dan mental. Tapi ya, tentu kita harus bedain ya. Bedain gimana? Bedain antara kemalasan karena pilihan sama kemalasan karena emang nggak ada kesempatan. Kayak orang yang nganggur atau nggak punya rumah karena kondisi hidup yang susah, itu beda ceritanya. Iya, bener juga. Nah, terakhir nih, kemurkaan atau wrath. Wah, ini emosi yang kuat banget ya. Banget. Tapi marah itu sendiri nggak selalu jelek loh. Oh iya? Bisa jadi sinyal penting. Sinyal kalau ada yang salah, ada batas yang dilanggar. Bisa jadi motivasi buat bela diri atau lawan ketidakadilan.
itu respons biologis dasar kita kok terhadap ancaman, frustrasi, atau pas kita ngerasa kehilangan kontrol. Area otak mana yang terlibat? Area kayak amigdala, si detektor ancaman, sama ACC tadi, lagi-lagi ACC ya, yang terkait sama konflik dan kadang dorongan buat balas dendam. Tapi kan marah bisa banget jadi destruktif. Buku ini bedain dua jenis agresi ya, reaktif sama proaktif. Iya, betul. Agresi reaktif itu yang panas, emosional, seringnya respons impulsif, cepat banget terhadap provokasi, entah beneran atau cuma persepsi kita aja. Ini mungkin terkait sama amigdala yang terlalu sensitif atau reaktif. Kalau yang proaktif? Kalau agresi proaktif itu dingin, direncanain, dipakai sebagai alat buat mencapai tujuan. Ini sering dikaitin sama ciri psikopati. Psikopati. Iya, ini dikaitkan sama amigdala yang justru kurang responsif sama penderitaan orang lain, dan ada gangguan di pusat kendali kayak korteks prefrontal yang ngatur soal moral dan sosial. Jadi dia bisa dingin aja nyakitin orang buat kepentingannya sendiri. Waduh, serem juga ya. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, rasanya bener ya, benang merah soal rasa sakit sosial itu kuat banget. Kuat sekali. Kayaknya banyak perilaku ini tuh ujung-ujungnya upaya buat ngatasin rasa sakit karena ditolak atau ngerasa nggak berharga, walaupun caranya sering salah arah. Kan di konteks kesombongan, iri hati, bahkan kemarahan karena dihina. Ini nunjukin betapa dasarnya kebutuhan kita buat diterima, buat terhubung secara sosial. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, gagal, itu bisa memicu macam-macam respons maladaptif yang kita labeli dosa tadi. Makanya koneksi sosial, komunitas yang sehat itu krusial banget buat kesehatan mental. Nah, kalau gitu apa dong yang bisa kita lakuin? Ada solusi atau pendekatan dari sains untuk mengelola dorongan-dorongan ini, biar nggak kebablasan gitu? Ada beberapa yang ditawarin di buku ini yang basisnya sains. Salah satu yang cukup populer sekarang itu mindfulness, latihan kesadaran. Meditasi gitu ya? Iya, salah satunya meditasi. Udah banyak bukti kalau latihan mindfulness itu bisa bantu kita ngatur emosi, ngurangin reaktivitas, jadi nggak gampang ngepancing. Caranya, dengan ngelatih perhatian kita. Ngelatih nerima apa adanya tanpa ngejudge. Itu bisa ngubah cara otak kita ngerespon stres atau provokasi. Bisa nguatin koneksi antara pusat kendali, korteks prefrontal, sama pusat emosi kayak amigdala, ACC. Jadi bisa lebih tenang gitu ya hadapinnya? Betul, ini bisa bantu ngatasin cemas, impulsif, bahkan katanya bisa bantu buat tendensi narsistik juga. Oh, menarik. Terus tadi ada soal obat pereda nyeri biasa. Itu gimana ceritanya? Oh iya, itu temuan unik. Jadi ada riset yang nunjukin kalau obat pereda nyeri umum kayak paracetamol atau acetaminophen itu selain ngilangin sakit fisik, ternyata bisa juga sedikit ngurangin intensitas sakit sosial. Kok bisa? Kayaknya sih karena obat ini bekerja di jalur rasa sakit di otak yang melibatkan ACC dan insula tadi, yang ternyata tumpang tindih antara jalur sakit fisik sama sakit sosial. Wow. Tapi ya ini bukan solusi ya, cuma nunjukin kalau rasa sakit sosial itu beneran nyata secara biologis. Iya ya. Nah, kalau hal-hal praktis sehari-hari gimana? Ada tips gaya hidup gitu? Ada dong, dan ini penting banget buat ngatasin kerakusan atau kemalasan digital tadi, misalnya jaga gula darah biar stabil, jangan sering kelaparan, tidur yang cukup, batasi main gadget sebelum tidur. Itu bisa bantu nguatin kontrol impuls kita. Oke, catat. Terus buat ngelawan dampak porno tadi. Fokus bangun keintiman yang nyata, yang ada afeksi, ada sentuhan. Itu kan mancing hormon ikatan kayak oksitosin tadi. Cari juga hobi yang beneran ngasih makna, ngasih rasa pencapaian. Itu bisa ngelawan apati atau rasa malas. Kalau buat iri hati gara-gara sosmed? Ya coba kurangi paparannya. Pilih-pilih mana yang mau diikutin. Sadari juga kalau yang ditampilin orang itu seringnya cuma sisi bagusnya aja. Dan ingat, riset juga nunjukin kok, kebahagiaan itu nggak otomatis nambah terus seiring nambahnya kekayaan setelah titik tertentu. Benar juga sih. Nah, ada juga disebut soal teknologi kayak neurofeedback atau stimulasi otak. Itu gimana? Iya, neurofeedback itu semacam teknik buat ngelatih otak ngatur aktivitasnya sendiri. Udah dicoba buat bantu ngendaliin impulsivitas atau agresi. Terus ada juga riset awal soal stimulasi otak non-invasif, pakai alat dari luar kepala buat ngemodulasi area tertentu kayak ACC. Wah, canggih ya. Intervensi psikologis dan sosial. Jadi, ya kalau boleh disimpulin nih, sains modern itu ngajak kita ngelihat perilaku-perilaku ini bukan cuma sebagai dosa atau cacat moral ya, tapi sebagai bagian dari lanskap kemanusiaan kita yang kompleks banget.
Dorongan ini ada akar evolusinya, dibentuk sama cara kerja otak kita yang unik, dan dipengaruhi banget sama lingkungan modern kita yang sering nggak pas sama desain awal kita. Banyak di antaranya itu dorongan normal yang jadi ekstrim aja atau salah arah. Oke, jadi memahami akar biologisnya ini mungkin nggak ngasih kita izin buat seenaknya ya, tapi bisa ngasih perspektif baru lah. Mungkin ini bisa bantu Anda juga para pendengar buat lebih berempati. Ke diri sendiri kalau lagi berjuang sama dorongan ini, atau ke orang lain yang mungkin nunjukin perilaku ini. Betul sekali. Dan mungkin ya kalau kita sadar bahwa banyak perilaku negatif ini akarnya dari upaya meskipun seringnya gagal buat ngatasin rasa sakit, kesepian, keterasingan sosial, mungkin cara kita ngeresponnya bisa beda. Bukan cuma ngejudge, tapi mungkin lebih fokus gimana caranya bangun koneksi, bangun komunitas yang suportif, ngembangin cara ngatasin masalah yang lebih sehat. Menarik sekali. Ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bersama ya. Bagaimana jika kunci buat ngatasin sisi gelap dalam diri kita itu bukan dengan menekannya habis-habisan, tapi justru dengan berani memahami dan mencoba menyembuhkan rasa sakit mendasar yang mungkin jadi bahan bakarnya? Dipikir-pikir lagi ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.